Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erika. Di video kali ini saya mau ngobrolin soal membandingkan diri. Ini sesuatu yang sangat familiar ya kelihatannya. Banyak sekali orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan seseorang yang ada di media sosial mungkin, atau orang lain yang ada di sekitar. Nah, biasanya kita tuh membandingkan diri dengan peers and above kita ya. Membandingkan diri dalam arti kita iri mungkin dengan apa yang mereka capai, atau kita juga ingin mencapai apa yang mereka udah capai. Nah teman-teman, sebenarnya salah nggak sih membandingkan diri? Nah kalau dari aku sih simple kayak gini. Kalau dengan membandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu makin semangat kerja, makin semangat untuk memperbaiki diri, makin pengen lebih baik, makin semangat untuk terus mengejar impian kamu gitu ya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya dengan membandingkan diri ini kamu justru jadi lemas gitu ya, merasa nggak berharga, atau merasa gagal, merasa nggak mencapai apa-apa dalam hidup kamu, stop, jangan lakukan lagi ya. Jadi pilihan ada di tangan kamu nih gitu ya, either kamu mau bandingkan diri dan jadi semangat, atau kamu mau bandingkan diri atau jadi lemas, atau ya nggak usah membandingkan diri sama sekali, karena satu sisi sebenarnya untuk apa juga gitu ya. Nah teman-teman, dalam bermedia sosial jujur kita perlu wise sih, kita perlu mindful untuk melihat apa yang orang lain posting di media sosial, karena jujur nggak semua hal yang kita lihat di media sosial itu adalah ya keseluruhan hidup dia gitu. Orang-orang tuh lebih cenderung untuk mengupload apa yang menyenangkan dari hidup mereka, ketika pakaiannya bagus, ketika makanannya enak, ketika buku yang dia baca bagus, atau ketika liburan. Nah, nggak semua juga orang tuh berniat untuk pamer sih sebenarnya. Ada yang memang suka untuk menyimpan memori gitu ya, daripada memori HP penuh ya masuk story nanti bisa dilihat lagi tahun depan, bahkan diingatkan sama Instagram misalnya atau Google Foto ya. Kalau misalnya kita terus-menerus melihat dari sisi bahwa orang ini pamer, orang ini bikin kita iri, kita tuh nggak bisa bikin orang tuh stop posting gitu loh. Itu nggak ada dalam kontrol kita. Kita juga nggak bisa untuk mengarang Instagram tetap eksis gitu. Enggak sama sekali. Nah, yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Apakah kita mau tetap main media sosial secara sehat atau enggak gitu kan. Jadi membandingkan diri ya itu adalah keputusan kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya seperti apa nih, apa yang harus dilakukan gitu ya teman-teman. Dalam perjalanan hidup kita tuh banyak banget pilihan, dan dimana posisi kamu saat ini adalah hasil dari pilihan kamu. Tentu dong, kamu yang pilih jurusan apa yang kamu masuki ketika kuliah, kampus mana yang kamu masuki, karir apa yang kamu jalani, putus kuliah atau lanjut gitu ya. Terus kamu pilih pasangan yang seperti apa, itu semua kan keputusan kamu. Lain hal ada orang lain yang mengontrol hidup kamu sehingga kamu sangat-sangat kecewa dan marah, mungkin itu lain cerita. Tapi dimanapun posisi kamu sekarang, itu adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Nah kalau memang kamu evaluasi dan kamu tidak nyaman dengan keberadaan kamu sekarang, di titik kamu sekarang, kamu masih bisa untuk lanjutin perjalanan dengan arah yang berbeda mungkin, atau dengan sikap yang berbeda, mindset yang berbeda, sehingga spirit untuk menjalani hidupnya berbeda ya. Nah akhirnya apa? Kalau memang hidup orang lain yang menyenangkan itu menginspirasi kamu, kamu boleh loh untuk meniru cara dia hidup, meniru cara dia mengisi hari-harinya, meniru daily habitsnya mungkin, meniru banyak hal yang positif bisa ditiru dari Instagram gitu ya, selain dari perasaan iri. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian merasa sangat-sangat terpengaruh gitu ya dengan apa yang orang lain posting, mungkin ya kamu perlu stop sebentar untuk menetralisir lagi gitu keadaan kamu. Tapi kalau misalnya enggak ya lanjut. Nah yang mau aku bilang adalah mari mulai dari sekarang fokus pada perjalanan diri kamu sendiri. Nah ini sangat-sangat tidak masuk akal ya, terutama kalau kamu membandingkan diri dengan orang yang udah jauh lebih tua atau lebih banyak pengalaman dengan kamu. Kamu membandingkan chapter satunya kamu dengan chapter 10-nya orang lain, itu nggak masuk akal. Udah nggak mungkin kamu jauh lebih daripada dia. Nah lagian untuk apa juga pengen banget jauh lebih bagus dari orang lain, untuk apa?
gitu kan. Mending kamu fokus pada perjalanan kamu sendiri, kamu evaluasi lagi dan dari mana kamu bisa memulai untuk jadi lebih baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita memang perlu sih secara sadar mengenali pikiran-pikiran kita yang membandingkan diri dengan orang lain. Nah, perlu loh mempertanyakan pemikiran sendiri. Misalnya, kenapa ya aku mikir kayak gitu ya? Kenapa aku merasa kayak gini ya? Kenapa aku merasa orang lain tuh selalu pamer? Kenapa aku selalu merasa iri kalau ada temenku yang naik jabatan misalnya? Kenapa aku merasa iri kalau temanku punya bisnis, omsetnya itu bagus? Kenapa aku merasa nggak suka kalau temanku bisa traveling bersama keluarganya? Kenapa aku gitu? Boleh kok, itu nggak masalah, tapi bukan dengan tujuan menyerang diri. Nah, tujuannya adalah mengevaluasi dan mengenali pemikiran-pemikiran kita sendiri, sehingga ketika suatu saat pemikiran itu muncul lagi, kita bisa ngomong nih dengan diri kita sendiri, oh ini pemikiran udah aku selesaikan sebelumnya, ini memang tidak efektif untuk aku dan aku tidak mau lagi untuk melakukannya. Itu ya. Ini nyontek dulu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita stop untuk membandingkan diri. Gratitude, teman-teman. Kita belajar bersyukur dengan apa yang udah kita dapat sekarang. Kita bersyukur dengan perjalanan kita sendiri. Ya, either perjalanan kita itu tidak efektif atau perjalanan kita itu cukup baik gitu sampai sejauh ini. Kita bersyukur atas apapun itu ya. Dengan kita mensyukuri apa yang sudah ada, kita mengevaluasi kembali apa yang sudah kita capai, kita bisa untuk melanjutkan hidup kita dengan hal-hal yang baru yang kita rencanakan selanjutnya. Tetapi bersyukur itu menolong kita untuk tidak terus menuntut diri lebih lagi dan merasa diri ini nggak melakukan apa-apa gitu. Karena aku dalam konseling yang aku jalanin gitu ya, dalam pelayanan konseling yang aku jalanin, ada banyak orang yang sangat tidak bisa mengakui apa yang sudah dicapai selama ini. Bahkan kelulusan sebagai seorang sarjana wisuda itu tidak dinilai sebagai sebuah pencapaian gitu. Miris sekali loh teman-teman. Sehingga apa? Ketika nggak bisa mensyukuri proses yang dimiliki, selalu melihat orang lain, diri ini rasanya kerdil banget, diri ini rasanya nggak berharga banget, diri ini rasanya gagal banget. Supaya tidak terjadi, ya belajar untuk bersyukur dan happy gitu dengan apa yang udah kamu capai, sekecil apapun itu, itulah progres yang kamu sudah jalanin. Ya, terus selanjutnya kamu perlu untuk fokus pada personal growth kamu. Oke, sampai di titik ini kamu udah mencapai sejauh ini, apa selanjutnya gitu. Kebiasaan-kebiasaan baru apa yang ingin kamu ubah, yang ingin kamu bentuk supaya hidup kamu lebih efektif ke depannya, supaya kamu lebih semangat jalanin hidup dan mungkin ngejar impian kamu. Atau kalau misalnya kamu belum punya tujuan hidup yang jelas, cari tahu apa tujuan hidup yang jelas dan goals kamu sebenarnya dalam hidup ini ngapain gitu. Sehingga dari hari ini sampai ke depannya kamu punya harapan baru untuk hidup kamu lebih baik. It's okay, sejauh manapun perjalananmu sampai hari ini, bersyukur untuk itu. Nah, tapi rencanakan nanti ke depan gimana. Kalau kita nggak punya tujuan atau impian atau goals, ya arah hidup kita tuh hanya akan ditentukan oleh keadaan sekitar kita kan gitu. Seperti tadi temen itu jalan-jalan, oh aku juga harus jalan-jalan. Padahal kamu tuh bukan orang yang sebenarnya butuh untuk jalan-jalan. Nah, mungkin kamu butuhnya adalah belajar sesuatu hal yang baru mungkin, atau skill baru, itu kesenangan kamu, bukan jalan-jalan. Nah, apakah harus jalan-jalan? Enggak gitu loh. Kalau kamu udah tahu kamu maunya apa dan kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani, kamu akan happy karena orang lain melakukan A, B, dan C, kamu tidak harus melakukan hal yang sama. Karena apa? Kamu punya pilihan yang berbeda untuk mengisi hidup kamu dan itu jauh lebih menenangkan. Ya, yang selanjutnya, sayangi orang lain gitu loh. Maksudnya ya itu, jangan iri, jangan merasa mereka selalu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dengan posting yang menyenangkan dari hidupnya. Sayangi orang lain sebagaimana mereka ya. Teman-teman kamu yang posting segala macam, ya jangan mengubah sudut pandang kamu tentang mereka. Tetapi lebih daripada itu, kamu perlu untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri, supaya kamu menghargai apa yang udah kamu punya, menghargai apapun yang kamu miliki, plus minus dari diri kamu, semua hal positif maupun yang perlu diperbaiki dari kamu bisa menerima dan berdamai dengan itu. Sehingga yang menjalani kehidupan ke depan, kamu fokus pada hal-hal yang kamu punya dan kamu bisa kontrol gitu ya. Dan
banyak main lah ya. Maksudnya banyak main gimana, daripada menghabiskan waktu untuk terus membandingkan diri dengan orang lain, ya be happy gitu loh. Cari hal-hal yang fun yang mungkin kamu bisa lakukan, yang kamu enjoy melakukannya, nggak perlu harus sama dengan orang lain. Dan itu untuk menolong kamu untuk berpikir lebih positif dan lebih enjoy dengan apa yang kamu miliki dalam kehidupan kamu. Oke teman-teman, jadi stop comparing yourself kalau memang itu benar-benar bikin kamu kerdil. Tetapi ya udah, kamu bisa membandingkan diri kamu dengan orang lain kalau memang itu bikin kamu lebih happy, lebih tertantang, lebih semangat gitu. Tapi pada kenyataannya jarang banget kita bisa kayak gitu, sepositif itu. Yang terjadi adalah kita semakin merasa kerdil dan justru nggak semangat melakukan apapun dan mengejar apapun dalam kehidupan. Ya teman-teman, keputusan ada di tangan kalian semuanya. Semoga membantu videonya. Bye-bye.